Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang agar dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembor-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya agar mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat orang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya agar orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, agar jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak sekalian, kita memasuki masa untuk pertobatan. Pertobatan adalah suatu usaha untuk menyadari dosa-dosa kita. Lalu kita punya niat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, serta wujudkan niat tobat itu dalam tindakan nyata. Yang perlu diusahakan adalah hati kita yang mau bertobat, berubah menjadi lebih baik sesuai sabda dan kehendak Allah. Bila sudah bertobat, ada perasaan tenang dalam hati, beban itu rasanya hilang. Lalu dalam diri ini menjadi layak dan pantas di hadapan Tuhan. Syukur-syukur setelah kita tobat, Tuhan akan memberikan karunia kepada kita. Tuhan akan melihat niat kita untuk tobat, lalu moga-moga Tuhan memberikan karunia. Tobat ini perlu kita lakukan bersama-sama, baik imam maupun umat, sehingga Tuhan akan memberikan karunia kepada kita semua. Nah, saudara-saudari, ketika kita berusaha untuk bertobat, punya niat yang kuat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, lalu kenapa tadi disampaikan moga-moga Tuhan memberikan karunia? Kalau kita ingat tadi dari Injil Matius yang kita dengar, bahwasanya tidak hal yang dilakukan, yaitu berbuat baik, atau dalam Injil dikatakan sedekah, beramal, kemudian berdoa atau beribadah, lalu berpuasa. Ketika hal ini dilakukan, tentu supaya kita tidak menyombongkan diri, tetapi rendah hati. Ketika bersedekah, memberikan amal, tidak perlu menggembor-gemborkan bahwasanya sudah bersedekah, menyombongkan diri sudah beramal.
tetapi dilaksanakan dengan diam-diam, dengan rendah hati. Moga-moga kalau tadi Tuhan akan membalas, akan mendapat upah. Saya memakai bahasa moga-moga, tetapi dalam bahasa Injil tadi Tuhan akan memberikan upahnya. Demikian pula ketika kemudian orang berdoa tidak usah kemudian dilihat oleh orang lain, tetapi masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan kasih upah. Nah itu di Injil Matius seperti itu. Lalu ketika berpuasa, jangan muram mukamu, tetapi tetap menjaga seperti orang yang tidak berpuasa. Ketika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, baik tadi dengan sedekah juga, beramal, berdoa, itu dengan ikhlas, Tuhan akan memberikan upah. Nah, itu yang disampaikan Injil Matius. Namun ada pandangan Gereja Katolik yang kiranya dapat kita pertimbangkan demikian. Kita juga jangan kemudian salah memahami, yaitu hitung-hitungan dengan Tuhan. Misalkan, aku mau tobat asalkan Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan ganjaran. Ini artinya tawar-menawar, seperti orang dagang. Polanya tidak seperti itu. Tuhan akan memberikan karunia kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang berhak menerima karunia Tuhan, pasti Tuhan akan beri. Tapi bila Tuhan belum menghendaki kasih karunia, ya belum akan diberikan kepada kita. Itulah yang perlu kita sadari. Maka kalau kita mau tobat, mau menjadi baik, bukan karena kita mau minta ganjaran atau hadiah atau karunia dari Tuhan, tapi itu memang wajib kita lakukan sebagai orang beriman selama kita hidup di dunia ini. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Karena kalau waktu sudah habis, kita kembali menjadi abu, menjadi debu, mungkin sudah terlambat untuk tobat. Nah, saudara-saudari, rabu abu atau saat kita nanti menerima abu, itu mengingatkan kita bahwa kita ini lemah, rapuh, mudah jatuh dalam dosa. Maka butuh karunia Allah agar kita dapat selamat. Kita butuh tobat agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, dan Tuhan kasih kesempatan itu. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, masa Prapaskah, masa pertobatan bagi orang Katolik, masa untuk membentuk mental baja. Itu saya istilahkan demikian. Kenapa saya sebut membentuk mental baja? Baja itu sebuah material yang kuat, keras, tahan banting. Beda dengan gelas yang terbuat dari kaca. Ketika jatuh mungkin mudah pecah, ketika dibanting pecah. Tetapi baja ketika dibanting di apapun biasanya dia keras, tahan banting. Nah, berbental baja artinya tahan banting, tahan uji, kuat hadapi tantangan, tangguh, ulet. Hendaknya itulah iman Katolik yang kita miliki. Pertobatan butuh usaha yang keras. Pertobatan juga mengarahkan orang untuk masuk ke situasi tidak nyaman. Misalkan, orang yang biasa nyaman melanggar aturan akan menjadi tidak nyaman bila ia taat kepada aturan. Contoh ketika orang biasa lawan arah yang harusnya tidak boleh ya, lawan arah naik motor supaya lebih cepat sampai, itu nyaman dia, cepat sampai. Tetapi ketika taat aturan harus melewati jalan lebih jauh, dia pasti nggak nyaman. Waktunya menjadi lama, mungkin macet dan seterusnya. Nah itulah, maka ketika mau bertobat harus siap untuk masuk ke situasi yang tak nyaman. Demikian juga orang yang biasanya nyaman untuk bicara bohong akan butuh usaha atau tak nyaman ketika dia harus berkata jujur. Maka sebagai orang Katolik harus siap dan mau masuk ke situasi tak nyaman. Karena Kristus sendiri juga masuk ke situasi tidak nyaman, yaitu ketika dia disalib, dia akan memilih untuk tidak nyaman. Nah, itulah kalau kita orang Katolik mau bermental baja, tahan uji, tahan banting, siap menghadapi tantangan, siap menjadi tidak nyaman. Tidak hanya memilih yang enak-enak dan nyaman-nyaman saja. Demikian juga ketika kita bertobat di masa Prapaskah ini kita dibantu untuk mati raga, pantang dan puasa. Ini juga memaksa kita masuk situasi tak nyaman. Ya, misalkan ketika pantang dan puasa daging di depan mata yang tadinya enak mau dimakan ya,
tetapi dipaksa untuk pantang puasa daging, itu kan nggak nyaman. Ya, ada babi di depan, enak sekali nih babinya, tapi pas pantang mati raga, ya mau nggak nyaman. Ya, contohnya gampang kayak gitu. Misalkan kumpul dengan komunitas, ibu-ibu kumpul biasa gosip, ngomongin orang lain, jelek-jelekin, itu kan enak sekali kan, rame sekali, nyaman. Tetapi ketika harus diam, tutup mulut, ingat prapaskah, puasa, pantang, mati raga, nggak gosip, itu pasti nggak nyaman. Pengennya omong tapi disuruh diem. Nah, itu hal yang gampang untuk mengusahakan pertobatan dan masuk ke situasi tak nyaman. Nah, tentu masih banyak hal lagi, situasi-situasi yang membuat kita berada dalam tantangan, kesulitan, ketidaknyamanan sebagai orang Katolik, tetapi itulah kita sebagai orang yang sudah dibaptis sebagai orang Katolik siap untuk masuk ke situasi yang gak nyaman. Nah, untuk pertobatan butuh perubahan hati. Seruan untuk bertobat dalam kitab suci tadi misalkan diserukan dari kitab Yoel. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Pantang dan puasa adalah sarana untuk melatih diri di masa pertobatan ini. Yang harus selalu disadari adalah bahwa kita mesti mau mengubah hati kita. Kita mengubah hati kita, koyakkanlah hatimu untuk bertobat, menjadi manusia yang lebih baik dan makin dekat dengan Tuhan. Pantang dan puasa tidak cukup. Umat beriman hendaknya berbalik kepada Tuhan untuk bertobat, mengaku dosa, dan berbuat amal serta kebaikan lain kepada sesama kita, bertekun dalam hidup doa. Itu usaha-usaha yang perlu kita upayakan di masa prapaskah, masa pertobatan ini. Dan semoga Tuhan membantu kita dalam upaya pertobatan, pantang, dan puasa di masa prapaskah ini. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, kita lanjutkan misa kita dengan mempersiapkan diri untuk pemberkatan dan pembagian abu.